Pernah kepikiran nggak sih, gimana kalau filsuf Yunani kuno, ya katakanlah Aristoteles, 2300 tahun lalu itu sebenarnya udah pegang kunci komunikasi efektif? Yang baru sekarang gitu dibuktiin sama sains modern. Apalagi di zaman AI kayak sekarang ini ya. Hari ini kita bakal coba kupas tuntas bab 3 dari buku Five Stars. Ini yang nyambungin retorika kuno sama temuan terbaru soal otak kita. Menarik banget. Yuk kita obrolin lebih jauh, khusus buat Anda, gimana sih gagasan Aristoteles soal persuasi, terutama peran emosi, kok ternyata masih, relevan banget hari ini. Bener banget. Dan bab ini nunjukin warisan Aristoteles yang gimana ya, agak unik. Ada dua sisi. Di satu sisi, logikanya dia, silogisme, itu kan jadi dasar buat logika Boolean, yang akhirnya yaitu ngegerakin komputer modern. Ada tuh esai Chris Dixon yang judulnya Bagaimana Aristoteles Menciptakan Komputer. Tapi di sisi lain, Aristoteles ini jago banget soal seni persuasi. Sesuatu yang justru makin penting buat bedain kita manusia sama mesin. Nanti kita lihat deh, kenapa cara kita ngomong itu seringkali sama pentingnya atau malah lebih penting dari apa yang kita omongin. Oke, ini menarik nih buat dibedah. Jadi kayak ada paradoks gitu ya. Orang yang sama ngasih dasar logika buat mesin, tapi juga ngasih kunci buat hubungan antar manusia. Aristoteles kan punya rumus persuasi yang terkenal itu ya, 3 pilar. Logos itu logika argumennya. Terus ethos, kredibilitas sama karakter. Dan pathos, nah ini daya tarik emosi. Kita seringnya fokus ke argumen yang kuat, logos, sama bangun kepercayaan, ethos. Tapi pathos ini gimana? Nah, tepat. Logos itu ya struktur argumennya harus masuk akal, runtut. Ethos itu lebih ke gimana audiens ngeliat kita. Dianggap bijaksana nggak? Niatnya baik nggak? Contoh gampangnya ya, kita pasti lebih dengerin saran dokter yang reputasinya bagus, ethosnya kuat, daripada katakannya penjual obat pinggir jalan yang kita ragu motifnya apa. Etosnya lemah kan? Tapi, nah ini dia kuncinya. Kenapa argumen yang udah logis banget dari orang yang kita percaya sekalipun kadang tetap aja nggak ngena, gagal gitu ngegerakin orang. Karena logos sama etos aja tuh seringkali nggak cukup. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling, pas banget sama zaman sekarang. Pathos, emosi. Sumber kita ini kan nekenin banget kalau Aristoteles tuh sangat ngerti pentingnya ini. Katanya fakta sama data doang itu jarang bikin orang terinspirasi, jarang bikin orang mau bertindak. Emosi itu pemicunya. Tapi kalau terlalu fokus ke emosi, nggak jadi kayak manipulasi gitu. Ada batasannya nggak sih? Pertanyaan bagus itu. Aristoteles sendiri sebenarnya ngelihat patos bukan buat nipu, tapi lebih ke cara buat memahami dan nyentuh audiens di level yang lebih dalam. Dan yang bikin merinding, sains modern, khususnya neuroscience, itu nguatin pandangan dia. Pakai teknologi kayak fMRI yang bisa ngintip aktivitas otak kita real time gitu, lewat aliran darah, para ilmuwan nemuin bukti fisik buat teori Aristoteles. Ada Paul Zak misalnya, dia nemuin kalau cerita yang nyentuh emosi itu bisa memicu pelepasan oksitosin di otak. Oksitosin. Itu yang molekul cinta itu bukan sih? Iya, benar. Sering disebut gitu, atau molekul kepercayaan. Karena emang bikin kita lebih gampang percaya, lebih terbuka sama ide atau orang lain. Jadi ini bukan soal manipulasi semata, tapi lebih kayak ngebangun jembatan biologis buat nyambung. Wow. Jadi secara biologis kita bisa nyambung ya lewat cerita yang pas. Itu dalam banget implikasinya. Betul. Ada lagi temuan dari Uri Hasan di Princeton, namanya neural coupling, sinkronisasi saraf. Jadi pas seseorang dengerin cerita yang emosionalnya dapat gitu, pola aktivitas otaknya mulai mirip sama pola otak si pencerita. Jadi kayak otaknya nyetem bareng gitu. Di bab ini, intinya di era AI yang makin dominan, skill manusiawi kayak kemampuan memahami, memotivasi, terus berinteraksi secara emosional sama orang lain, itu jadi makin krusial buat karir. Mesin mungkin bisa ngolah data, ya logos lah. Tapi buat nyambungin hati, patos itu tetap keunggulan kita manusia. Oke, jadi intinya buat Anda yang lagi dengerin nih, apa? Ini bukan cuma teori filsafat atau temuan lab yang ya keren aja gitu. Paham dan bisa nerapin patos secara etis, itu skill yang praktis banget. Kemampuan buat bangun hubungan yang asli, ngasih pengaruh positif, bikin ide kita nggak cuma logis, tapi juga terasa sama orang lain. Ini jadi makin penting di dunia yang makin otomatis ini kan. Jadi bukan soal nipu pakai emosi ya, tapi lebih ke bikin komunikasi kita tuh lebih manusiawi, lebih ngena.
Kuncinya nggak cuma argumennya bagus, tapi gimana argumen itu bisa benar-benar mendarat di hati yang dengerin, gitu ya. Persis, tepat sekali. Intinya yaitu kearifan Aristoteles ribuan tahun lalu soal pentingnya emosi, si patos ini dalam persuasi, ternyata sekarang dapat dukungan kuat dari bukti ilmiah. Ini kayak fondasi komunikasi yang nggak lekang oleh waktu, kunci biar nggak cuma efektif, tapi juga buat jaga esensi kemanusiaan kita pas berinteraksi. Apalagi pas logika mesin makin banyak ngambil alih tugas-tugas kita. Wah, ini benar-benar ngasih perspektif baru sih. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan. Setelah dengar obrolan kita ini, gimana ya caranya Anda bisa mulai lebih sadar buat masukin unsur patos, cerita, emosi yang pas dan asli gitu ke cara Anda komunikasi sehari-hari? Tentunya bukan buat ngelabuin ya, tapi buat bangun jembatan pemahaman yang lebih kuat. Buat mastiin gagasan penting Anda itu nggak cuma didengar logikanya, tapi juga benar-benar dirasain dan diingat sama orang lain. Apalagi di dunia yang makin butuh sentuhan manusiawi ini kan.